iman yang bertumbuh. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berbicara tentang kedewasaan adalah berkenaan dengan karakter, cara berpikir, berperilaku dan sikap hati dalam merespon segala hal. Mengukur kedewasaan rohani seseorang berbeda dengan jika kita menerka atau menduga berapa usia orang tersebut atau berapa umur orang tersebut. Mungkin kita akan lebih mudah menebak usia seseorang dilihat dari tampilan fisik, juga ciri-ciri biologis lainnya. Apakah dia masih tergolong kanak-kanak, remaja, dewasa, ataukah sudah berusia lanjut. Namun, untuk melihat kedewasaan rohani seseorang itu tidaklah gampang. Kita harus mengenal pribadi orang itu lebih dalam dan bergaul dekat dengan dia dalam kurun waktu yang tidak singkat. Itu pun belum bisa menjamin sepenuhnya kita bisa tahu sebenarnya kedewasaan rohaninya. Dalam menduga usia kedewasaan rohani seseorang memang tidaklah mudah karena kehidupan kekristenan adalah dinamis, bukan statis. Harus terus bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan menghendaki setiap orang percaya mencapai kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Orang percaya harus dewasa dalam firman. Ibrani 5 ayat 14. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa rohani pasti mencintai firman Tuhan. Hatinya terus merasa haus dan lapar terhadap firman Tuhan. Segala pikiran dan tindakan terarah kepada firman Tuhan yang direnungkannya dengan sungguh-sungguh siang dan malam. Saudara, pelajaran yang bisa kita rangkum sebagai berikut. 1. Menyadari akan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah milik Kristus, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sadar bahwa yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus. Karena itu, sejatinya kita hidup bagi Kristus. Sebagai keturunan Abraham, kita pun dapat mengikuti jejak imannya. Kita hidup bagi Kristus, bukan hidup bagi diri kita sendiri lagi. Kita tidak lagi hidup serupa dengan dunia ini dan mengikuti prinsip dan nilai-nilai hidup orang duniawi. Melainkan kita berusaha untuk semakin serupa dengan Kristus serta hidup sebagai manusia rohani dan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, menyadari keberadaan diri kita begitu berharga di mata Tuhan dan hidup semata-mata karena kasih karunia oleh iman dalam Kristus Yesus, sehingga kita tidak mau menyia-nyiakan apalagi menyalahgunakan kasih karunia dengan tidak lagi hidup sekedar hidup, tapi hidup dengan berusaha berkenan kepada Tuhan dan menurut firman Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab kita menyadari bahwa keselamatan kita bukanlah sekali selamat tetap selamat tanpa bayar harga, tanpa taat menurut kepada firman dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi jelas sekali. Yang ketiga, semakin bertumbuh matang iman kita, maka akan semakin rendah hati, semakin taat, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin menghormati Tuhan. Artinya, hidup bertambah takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita sudah mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang keempat,
lapar akan firman yang keras, haus akan urapan Roh Kudus dan kuat kuasanya, serta senantiasa merindukan hadirat Tuhan, sebab akan tiba waktunya firman ini digenapi dalam Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, juga bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, kehausan, kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Amos, dan itu akan digenapi. Oleh sebab itu sepatutnya lah orang percaya mencari firman Allah sebanyak-banyaknya, selalu haus dan lapar akan firman-Nya. Jangan meremehkan firman, jangan bosan dan jenuh mendengar firman Tuhan. Perbanyaklah menyimpan firman Tuhan dalam lumbung hati, sehingga menjadi persediaan dan kekuatan penghiburan dalam hidup. Puji Tuhan. Yang kelima, beribadah dan melayani dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih Kristus. Jadi kita mengasihi bukan dengan kasih kita manusia yang terbatas, tapi dengan kasih dari Tuhan, kasih agape, kasih yang sempurna. Yang keenam, membangun dan memperbaiki mezbah Tuhan, baik mezbah pribadi maupun mezbah keluarga. Biarlah kita memiliki kehidupan doa, pujian dan penyembahan, dan fokus benar-benar kepada ajaran Kristus. Puji Tuhan, Roh Kudus pasti akan menolong kita. Roh Kudus yang berjanji akan membawa dan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dia akan terus menyertai kita, sebab Yesus adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita dan pasti Roh Kudus yang akan menolong kita. Sebab Roh Kudus yang diutusnya dan diberikannya kepada kita. Yang ketujuh, senantiasa kita hidup mengucap syukur dalam segala hal dan menyikapi setiap pergumulan, penderitaan dalam ujian, pencobaan, tantangan hidup dengan hikmat-Nya dan dengan bijaksana. Sehingga kita dapat mengerti penderitaan karena Kristus sebagai suatu anugerah dan ujian iman untuk bisa naik ke tangga lebih tinggi, meraih level to next level. Itulah yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Puji Tuhan, kasihilah firman, cintailah firman. Selagi saudara masih dapat mendengar, saudara masih dapat dibagikan dari hamba-hamba Tuhan lain atau dari mana saja melalui pengajaran-pengajaran yang benar tentunya. Kita harus dapat memilih mana pengajaran benar dan mana yang tidak. Karena kita makin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.